Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Nisma Adikarya 97. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik berdasarkan pengalaman saya. Ini bukan maksud saya untuk menggurui atau mungkin saya sudah merasa ahli, tapi ini semata-mata saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman. Mungkin pengalaman saya ini bisa berguna buat teman-teman. Oke, seperti di judul videonya, jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman saya, bagaimana cara saya berjualan di Facebook. Nah, di video ini saya menjelaskan tentang cara berjualan di Facebook pribadi ya teman-teman, bukan di Facebook Pack. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Nah, tips yang pertama adalah setting dulu akun Facebook kalian semenarik mungkin. Maksudnya apa? Nah, di sini Facebook adalah pengganti toko kita. Karena di sini kita menjualnya online, jadi anggap saja toko kita itu adalah akun Facebook kita. Kita harus benar-benar mengatur tampilan Facebook kita mulai dari profil kita, foto sampul kita, dan berikut postingan-postingan kita. Nah, teman-teman di sini harus benar-benar mengaturnya semenarik mungkin dan semeyakinkan mungkin. Kita umpamakan diri kita sendiri, kalau misalkan kita mau belanja online di Facebook misalkan, pasti hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengkepoi dulu akun si yang punya toko ya, si pemilik toko. Kita kepoi dulu mulai dari profilnya, postingan-postingannya. Kenapa? Karena sekarang itu sudah banyak sekali yang namanya penipuan online. Termasuk saya sendiri, saya sudah pernah ditipu. Saya waktu itu ditipu, uang saya melayang 1 juta teman-teman. Ini karena saya kurang teliti dalam berbelanja online. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memperbaiki profil Facebook kita. Kita bisa memasang misalkan logo online shop kita, bisa juga foto kita pribadi, atau mungkin foto kita bersama anak, bersama suami, bersama keluarga yang lain, atau bersama teman-teman. Ini akan membuat si calon customer kita yakin untuk belanja di lapak kita. Nah, beda lagi kalau misalkan si calon customer kita ini adalah orang yang benar-benar sudah mengenal kita. Kemudian sampul Facebook kita. Kalau sampul ini teman-teman bisa pasang misalkan foto produk kalian yang kalian unggulkan, mungkin yang paling laris di all shop kalian, atau terserah teman-teman bisa pakai foto kalian juga sih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu adalah profile, karena tampilan awal saat kita memposting sesuatu, orang akan perhatikan profile Facebook. Kalau profil kita sudah benar, foto sampul Facebook kita sudah benar, sekarang kita lanjut, kita perbaiki foto unggulan. Nah, di Facebook itu kan ada tampilan yang bagian foto unggulan. Teman-teman bisa pasang di situ mungkin testi orderan teman-teman, atau mungkin foto produk teman-teman yang paling teman-teman andalkan ya, yang paling laris di all shop kalian. Berikutnya, saat teman-teman mau memposting jualan itu, usahakan sedetail mungkin. Di situ teman-teman misalkan kalau kalian jual tas misalkan ya, kalian harus sertakan deskripsi sedetail mungkin. Mulai dari nama bahan produk, ukurannya, harganya. Karena sekarang tuh banyak orang yang mulai sebel sama penjual online yang kalau misalkan ditanya harga, "Mbak, ini harganya berapa?" Terus dia balas cek inbox. Wah, sekarang itu benar-benar saya mulai hindari karena beberapa waktu terakhir ini pelanggan saya mulai kayak malas gitu teman-teman. Mereka pada malas kalau setiap postingan jualan saya mereka harus tanya harga. Kayak mereka mulai sebel gimana ya guys. Kadang malah saya disindir. Nah, kadang saya dibuatkan status guys. Aduh, sedih banget. Kadang saya dibuatkan statusnya kayak gini misalkan,
ini jualannya diposting buat dijual atau buat dirahasiain atau buat disembunyiin? Kok harganya nggak diterain saja? Harganya nggak dikasih saja di caption jualannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebenarnya iya sih, kalau misalkan sebagai kita nih sebagai pelanggan juga, kalau mau belanja ke suatu tempat, pasti yang pengen kita tahu itu harganya ya. Tapi dulu saya pakai sistem inbox kayak gitu, saya memang ingin membuat si teman-teman yang lain penasaran. Karena kalau mereka misalkan penasaran, mereka akan komen, cek harga, tanya harga di kolom komentar. Nah, semakin banyak komentar itu, tampilan postingan kita akan berpeluang lebih banyak tampil di timeline teman Facebook kita. Nah, niat saya itu teman-teman. Tapi malah disalahartikan karena mereka tidak tahu. Tapi ya sudahlah, sebagai penjual memang kita ingin membuat calon customer kita nyaman. Oke, kita ikuti saja. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekarang saya mulai, kalau posting jualan itu saya benar-benar detail, mulai dari nama bahan, apalah segala macam, dan yang terpenting adalah harga. Oke? Tips yang selanjutnya adalah kalian mencari supplier yang tepat. Nah, ini sebenarnya yang paling utama dan paling penting teman-teman. Karena bagaimana bisa kita jualan kalau misalkan kita belum punya toko supplier tempat kita ambil barang untuk dijual kembali. Beda lagi kalau misalkan kalian ciptakan produk sendiri atau kalian membuat produk sendiri yang ingin kalian jual. Oke. Dalam mencari supplier ini teman-teman harus benar-benar teliti. Kalau tips dari saya, kalian harus cari supplier yang stoknya benar-benar banyak. Nah, karena saya pribadi menjual dengan sistem PO atau pre-order. Nah, for your information, jadi sistem PO ini adalah kita jualan gambar teman-teman ya. Kita jualan gambar. Nah, misalkan hari ini kita posting open order misalkan tas. Nah, jadi kita ngajak teman-teman kita, teman-teman Facebook kita atau calon customer kita untuk order atau keep barang ke kita. Nah, setelah si customer ini keep barang ke kita, nah sekarang kita akan mengumpulkan orderan itu untuk kita order ke supplier. Jadi kita itu order barang sesuai pesanan si pelanggan kita. Nah, itu namanya sistem PO atau kita tidak stok barang. Jadi kita ini jual gambar. Oke. Nah, makanya itu saya tekankan teman-teman benar-benar harus cari supplier yang stoknya banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian sudah terima orderan dan tiba-tiba si supplier kalian ini barangnya kosong misalkan atau sudah benar-benar habis dan tidak bisa diorder lagi, otomatis si pelanggan kalian ini akan kecewa ya. Nah, ini sangat berpengaruh untuk all shop kalian ke depannya. Karena si pelanggan kalian ini sudah pernah kecewa. Jadi mereka untuk order kembali ke all shop kalian itu mereka benar-benar berpikir. Mereka sudah trauma ya. Karena kalian sudah mengecewakan dia pada saat dia order waktu itu. Nah, kalau misalkan si supplier kalian ambil barang itu stoknya banyak, kalian mau terima PO seminggu pun itu stoknya tetap ada. Apalagi kalau misalkan kalian ambil produk di benar-benar supplier tangan pertama. Jadi biasanya mereka itu walaupun hari ini stoknya kosong, tapi mereka tetap akan produksi produknya kembali. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi, kalian setting Facebook kalian sebaik mungkin, kemudian cari supplier yang tepat. Oke, kita ke tips berikutnya. Nah, tips berikutnya ini adalah pelayanan. Tentunya kalau dalam jual beli ada yang namanya interaksi antara si penjual dan si calon pembeli. Kalau misalkan kita pelayanannya baik, kita sebagai penjual ramah, otomatis si pelanggan kita ini akan nyaman belanja di toko kita atau di online shop kita. Walaupun kita melayani secara online, secara
tulis-menulis ya, kita tetap harus menggunakan kata-kata yang ramah. Misalkan kalau kalian posting barang, terus si calon pelanggan ini inbox kalian atau melalui jalur pribadi, kalian harus menjawab chat demi chat seramah mungkin. Jangan pernah membawa suasana hati kalian di rumah pada saat itu. Misalkan kalian nih lagi galau-galaunya, lagi kesel-keselnya, terus si calon pelanggan kalian ini banyak tanya, pokoknya banyak basa-basi lah. Terus kalian terbawa, kalian emosi dan kalian chat mereka dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu jangan. Karena itu pengalaman pribadi saya. Saya dulu awal-awal jualan saya pernah seperti itu. Kalau misalkan saya lagi asik nih chat-chatan sama si calon pembeli saya, tapi memang pada saat itu suasana hati saya lagi kurang bagus, saya sering kepancing emosi. Akhirnya si calon pelanggan saya tadi kesel juga ya, ikut kesel, ikut marah. Akhirnya tidak jadi beli deh. Nah, rezeki kita melayang guys. Itu penting banget ya, pelayanan harus benar-benar ramah. Tips selanjutnya adalah menentukan harga jual. Nah, teman-teman, untuk penjual pemula atau buat teman-teman yang baru mau mulai merintis usaha, teman-teman jangan langsung pasang harga yang tinggi. Nah, dalam memulai usaha ini atau sebagai all shop pemula, kita wajib banget nih yang namanya kasih harga murah dulu ya, atau promo. Itu namanya promo. Mungkin sebagai perkenalan, kalau kalian ini jualan barangnya murah-murah, nah itu nantinya akan menarik perhatian si calon-calon customer kalian. Karena ada beberapa macam jenis calon customer. Seperti yang sering saya jumpai, mereka sebelum bertanya harga ke kita itu mereka terlebih dahulu sudah menanyakan harga di tempat-tempat lain. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi kalian jangan salah. Kalau misalkan ada yang tanya harga ke kalian, jangan langsung seolah-olah mereka ini benar-benar hanya tanya harga ke kalian. Teman-teman sebisa mungkin pasang harga yang murah dulu. Jangan langsung pasang harga tinggi teman-teman. Untuk all shop pemula, kita jangan dulu lah pikirkan untung besar ya. Karena yang kita harus lakukan saat ini untuk kita memperkenalkan all shop kita adalah bagaimana kita bisa membuat all shop kita dikenal orang. Kita harus punya hal yang menarik. Nah, kalau misalkan harga kita murah, pastinya orang akan tertarik ke all shop kita. Mungkin awalnya mereka tahu satu postingan kita, mereka membandingkan dengan all shop lain. Nah, di situ mereka tertarik kalau harga produk kita lebih murah. Nah, dari situ mereka akan terus kepoi postingan kita sebelumnya. Mereka akan cari tahu apa sih yang kita jual. Mereka akan scroll tuh ya. Mereka akan mencari postingan kita, mungkin postingan kita yang kemarin, minggu lalu. Mereka pasti akan cari semua, cek harga. Karena yang namanya calon pelanggan itu mereka benar-benar ibaratnya mereka seleksi dulu ya. Mereka cari satu produk, terus satu produk ini kalau misalkan mereka tahu tempat jualan yang lain, mereka akan membandingkan harga dulu. Nah, kita pribadi saja kalau misalkan mau belanja, pasti kita akan cari produk yang termurah ya. Apalagi kalau kualitasnya sama dan harganya beda, tentunya kita akan pilih produk yang paling murah. Oke, jadi sudah ada 4 poin. Tipsnya yang pertama, perbaiki Facebook kalian. Tampilan Facebook kalian harus jelas, harus menarik. Kemudian yang kedua, cari supplier yang tepat, yang banyak stoknya. Terus yang ketiga, pelayanan kalian harus baik, ramah, dan layani calon customer semaksimal mungkin.
Terus yang keempat adalah menentukan harga. Jadi dalam menentukan harga, teman-teman sebagai all shopper pemula jangan langsung pasang harga tinggi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kelima, dan ini adalah tips yang terakhir untuk video saya kali ini. Insya Allah di video-video selanjutnya saya juga akan berbagi tips seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau saya buat kayak part 2-nya, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Oke, tips yang kelima ini adalah adakan kuis atau giveaway. Nah, kita kan jualannya di Facebook. Jadi, kalau misalkan ini sebagai all shopper pemula, atau misalkan kita baru buka akun, terus pengikut kita masih sedikit, teman Facebook kita masih sedikit, otomatis yang lihat postingan kita itu masih sedikit juga ya. Dengan mengadakan giveaway atau kuis ini akan mengundang teman-teman kalian berinteraksi ke Facebook kalian. Karena di Facebook itu kalau misalkan kita ingin postingan kita banyak yang lihat, kita harus mengusahakan Facebook kita berinteraksi dengan Facebook teman-teman kita. Karena kalau misalkan banyak interaksi seperti itu, misalkan mereka pernah like, pernah komen postingan kita, di postingan kita berikutnya mereka juga berpeluang untuk bisa melihat postingan kita selanjutnya. Nah, dengan adanya giveaway ini, misalkan contohnya kalian buat satu pertanyaan yang kalau misalkan teman kalian bisa jawab, mereka akan berpeluang dapat hadiah yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Nah, di situ otomatis teman Facebook kalian akan terpancing untuk berkomentar di situ. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau misalkan makin banyak yang komen, makin banyak yang like postingan kita tersebut, itu sudah terjadi yang namanya interaksi. Dengan adanya interaksi itu, seperti yang saya bilang tadi, mereka akan berpeluang untuk melihat postingan kita selanjutnya. Nah, ini akan menambah peluang untuk kita bisa jualan laris, bisa closing banyak. Karena semakin banyak yang lihat postingan kita di Facebook, itu artinya insya Allah semakin laris jualan kita. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga tips saya ini bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ingin part selanjutnya, tips selanjutnya, teman-teman bisa komen ya. Oke, saya doakan semoga online shop pemula seperti saya ini dagangannya makin laris, diberi kelancaran rezeki, kemurahan rezeki, diberi kesehatan bersama keluarga, dan diberi rezeki yang berkah dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.